orang lokal tuh bahwa mereka bisa bersaing loh, dan mereka juga punya kompetensi dan integritas yang apa dibutuhkan di hospitality itu. Kita punya sumber, all the sources itu kita punya, cuman bagaimana kita create the mentality kita. Hello Brighters, ketemu lagi di Broadcast Moraja untuk edisi kali ini. Tentunya hostnya masih sama dan kita masih di setting yang sama juga ya. Jadi kali ini masih ada Mr. Rajib yang menemani kamu di Broadcast Moraja. Nah, seperti biasa di Broadcast Moraja itu kita selalu kedatangan tamu-tamu kece yang siap untuk diajak ngobrol tentang banyak hal. Ngobrolnya itu nggak cuma sembarangan doang, tapi ngobrolnya itu ngobrol yang nanti bisa menghasilkan motivasi dan juga inspirasi untuk para Brighters yang emang ingin banget berkecimpung di dunia pariwisata. Sebelumnya kita udah sempat mengundang beberapa alumni seperti Kulik Andriasa yang sukses punya karir di kapal pesiar menjadi bartender. Kemudian kita juga sempat undang salah satu alumni asal Korea. Itu cuman ininya doang ya. Inisialnya doang, Opa Rico. Itu dia sukses berkecimpung di dunia kapal pesiar juga. Itu kalau nggak salah dia waiter. Bukan waiter, tapi asisten waiter. Nah, kali ini juga ada nih alumni lain dari Monarch Bali Singaraja yang kita undang untuk diajak ngobrol di Broadcast Moraja. Nah, settingnya kan udah keren banget gitu ya. Seperti biasa ada quote-quote-nya, dan kali ini spesial banget ada botol wine-nya. Tapi mungkin ada yang kayak curious gitu. Kayak penasaran apakah tamunya atau yang bakal diajak ngobrol kali ini adalah cewek atau cowok. Yang jelas jawabannya adalah cowok ya. Langsung aja kita akan ketemuan sama tamu kita di Broadcast Moraja untuk edisi kali ini. Ada Indra Renaldi. Yeay. Akhirnya kita berhasil ngajak kamu untuk ngobrol di Broadcast Moraja gitu ya. Udah nunggu dari lama ya pengen diundang ya? Oh aduh, iya udah pengen banget berarti. pengen sharing juga di Monarch Singaraja. Oke, jadi pas banget nih untuk kali ini kan Indra Renaldi berkesempatan untuk datang ke acara kita, maksudnya ke podcast kita yaitu Broadcast Moraja. Dan kali ini kita akan ngobrolin banyak hal ya tentang karir kamu dan juga tentang ya banyak hal lah pokoknya yang nanti pasti bakalan bisa kasih motivasi ke Brighters ya. Mungkin bisa kenalan dulu deh sama Brighters-nya gitu. Kalau kali ini kenalan tuh boleh ngadep kamera. Gotcha. Ya. Hi guys, this is Indra Renaldi. Jadi saya alumni Monarch Bali Singaraja tahun 2017 sampai 2019. Jadi saya ngambil jurusan DMM, Divisi Makanan Minuman, dan waktu itu saya di kelas DMM 2. Oke, Ya. gitu aja. Gitu aja. Oke, jadi kan Indra Renaldi ini salah satu alumni dari Monarch Bali Singaraja. Kamu ngambil jurusan Food and Beverage Division ya, atau kalau di sini disingkatnya jadi DMM, Divisi Makanan dan Minuman. Itu angkatan tahun berapa sih tadi? Tamatnya 2019. Masuknya berarti 2017. Oke. Nah, pada saat kamu pas gabung pertama kali di Monarch Bali Singaraja itu, maksudnya pada saat kamu daftar ya, kenapa sih memutuskan untuk memilih jurusan DMM gitu? Apakah karena mungkin kayak orang tuanya yang kasih kamu bisikan-bisikan untuk pilih D2 aja, atau mungkin memang ada sesuatu yang ingin kamu raih? Jadi short story, memang waktu itu saya di sekolah SMK Trijatmajaya dan planning untuk ngambil kuliah di hospitality memang. Nah, waktu itu memang saya consider untuk dari awal udah pilih Monarch karena juga dari brand Monarch waktu itu udah well known sekali, jadi saya interest sekali untuk join. Dan saya juga ngelihat alumni-alumni yang berhasil setelah lulus di Monarch Bali Singaraja. Jadi itu alasan saya kenapa why do I choose Monarch jadi tempat untuk melanjutkan. Nah, itu kan alasan kamu memilih untuk melanjutkan di Monarch Bali Singaraja. Tapi di Monarch Bali Singaraja itu kan ada banyak jurusan nih. Ada jurusan tata hidang, ada tata boga, tata geraha atau butler, bartender, sama divisi makanan dan minuman.
Tapi dari kelima jurusan itu, kenapa kamu memilih untuk melanjutkan di divisi makanan dan minuman gitu? Jadi waktu itu memang basically memang saya suka untuk belajar, jadi saya memang ngambil D2 karena menurut saya D1 terlalu cepat untuk belajarnya, jadi saya juga pengen developing di manajemen juga. Nah kebetulan waktu itu saya lihat di DMM Division Food and Beverage, saya lihat memang ada kelas di sana, memang ada manajemen kelasnya juga, jadi saya interest untuk belajar di area manajemen, jadi saya mengambil D2 karena one of that reason sebenarnya. Oke, tapi dulu pas SMK kamu jurusannya apa sih? Food and Beverage, jadi saya di SMK itu ngambil jurusannya Food and Beverage Department, jadi saya juga dapat pelajaran di bar, kitchen, dan di service area juga. Oh, jadi pas gabung di DMM kemarin itu jadi lebih memantapkan ya apa yang kamu dapatkan di SMK, dan juga kamu terapkan di sini, terus kamu mantapkan lagi dengan pengetahuan yang kamu dapatkan atau pengetahuan tambahan yang kamu dapatkan dari instrukturnya. Terus selama kamu kuliah di jurusan DMM itu, apa nih yang udah kamu bisa dapatkan? Maksudnya kayak sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan dan kamu jadikan pedoman hidup kamu gitu. Ada banyak hal sih sebenarnya, jadi dari segi technically saya belajar, saya sangat respected untuk semua instructor of Monarch yang benar-benar profesional untuk ngasih atau share ilmu mereka di kelasnya. Dan saya juga sangat senang karena most of the instructors dia juga punya background yang di hospitality juga, yang mana mereka tahu betul apa yang mereka bilang atau share itu memang benar apa yang terjadi di operational. Seperti yang saya rasakan sekarang itu, bahwa dosen-dosen saya waktu itu bilang seperti itu, dan memang benar apa yang terjadi di operational seperti itu. Oke. Jadi ya. Jadi kan kalau di DMM itu kan ada 4 semester ya. Semester pertama tuh bisa tata hidangan atau tata boga, yang kedua juga sama, ketiga juga bisa training, dan yang keempat adalah kamu akan mendapatkan supervisi. Pasti kan dari 4 semester ini ada satu yang kamu tunggu-tunggu perkuliahannya dan kamu jadikan favorit, walaupun semua instruktur Monarch itu kan berkompeten dan juga jadi favorit banyak siswa, karena kan semua orang itu punya favorit yang beda-beda gitu. Jadi waktu kamu pas di tata hidangan, siapa nih ini favorit kamu? Favorite gini instrukturnya. Jadi di waktu tata hidang, karena yang ngajar one of my favorite sih Pak Budiadi. Mr. Budiadi. Mr. Budiadi yang kenal betul dan suka dengan cara the way he teach. Caranya ngajar ya, bagus ya. Lalu pada saat kamu di tata boga itu kemarin diajar sama siapa? Nah, itu saya diajar sama Pak Joe, Chef Joe. Ya, dan ya it's very sangat senang dengan karakternya beliau, bahwa Pak Joe ngajar dengan sangat santai dan in term of disiplin dan strict juga di kitchen area. Saya sangat senang untuk belajar dan sama Pak Jo, especially ketika bercanda juga, karena Pak Jo suka orangnya easy going, jadi banyak ketawa juga, jadi mix lebih ngalir, jadi nggak terus banget untuk belajar. Saya suka. Karena mukanya juga komikus gitu ya. Just kidding. Jadi kan Indra Renaldi ini milih jurusan divisi makanan dan minuman. Tadi udah diceritain bahwa beberapa itu ada yang jadi favoritnya dan ditunggu-tunggu ketika belajar gitu. Tapi pada saat training gimana nih? Pada saat kamu training, pas jadi salah satu Brighters dari Monarch Bali Singaraja, gimana, ada pengalaman seru apa yang bisa kamu share ke Brighters? Jadi waktu itu di semester 3 kita bakal nyalanin on the job training, dan saya pilih hotel yang berareal di Nusa Dua karena one of my favorite hotel itu di St. Regis Bali. Nah, saya apply di St. Regis dan saya sangat kurios dengan hotel itu karena dia punya background yang waktu itu ada Raja Salman yang stay di sana, jadi semakin membuat saya semakin kurios dengan properti ini. Dan ya, kita kalau nggak salah waktu itu ada 7 orang yang apply, 7-8 orang yang apply di St. Regis. Itu juga salah satunya ada saya, dan lucky me waktu itu saya yang terpilih satu-satunya untuk represent Monarch
Meneksingaraja di properti itu di St. Regis. Jadi one of yang paling memorable kalau menurut saya di St. Regis. Oh gitu. Jadi pada saat kamu training di sana akhirnya gitu ya. Terus apa nih? Ada nggak pengalaman seru selain alasan kamu karena di sana Raja Salman sempat stay di sana gitu? Ada nggak mungkin kayak dari training ini akhirnya saya belajar kayak gini, terus saya bisa kayak gini gitu, yang akhirnya mungkin itu bisa menjadi peluang karir kamu ke depannya gitu loh. Benar, memang waktu itu di technically pas saya ngejalanin training, saya ngelihat memang brand St. Regis itu benar-benar well known di seluruh dunia. Dan itu membuat saya semakin interest untuk belajar standarnya mereka di sana. Nah, waktu itu ketika saya ngejalanin training di sana, saya sudah mulai mencuri-curi ilmunya mereka bahwa standar-standarisasi apa yang mereka apply di properti tersebut. Saya sudah melihat bahwa ini bisa menjadi opportunity buat saya untuk saya mungkin aplikasikan ke tempat saya nantinya, karena memang for me itu one of the best yang standar properti hotel yang it is St. Regis, yang benar-benar saya lihat every single things itu mereka punya standarnya, dan saya sangat kagum, dan itu awal cikal bakal saya menjadi menekuni karir yang sekarang. Karena saya dibentuk dan dididik oleh St. Regis itu dengan strict in term of standar dan strict in term of disiplin juga, itu yang saya masih saya bawa sampai sekarang. Oke. Jadi kamu dapat inspirasi dari sana tentang standar kerja mereka dan juga kedisiplinan mereka yang kamu jadikan acuan untuk karir kamu ke depannya. Tapi selain pengalaman kamu belajar, training, ada nggak sih pengalaman seru yang kamu dapatkan ketika kamu kuliah di jurusan divisi makanan dan minuman yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupain, entah itu pengalaman yang lucu atau mungkin pengalaman yang pada akhirnya membuka lebar-lebar mata kamu bahwa saya harus lebih serius lagi atau gimana gitu? Mungkin pas waktu kuliah ya, di kuliah memang kebanyakan sih waktu banyakkan lucu sih sebenarnya sana, karena kan waktu kuliah itu benar-benar momen yang sama temen yang kita hangout bareng dan jahil bareng, dan ya saya pernah juga ngalamin saya dikeluarin dari kelas karena kita ketawa salah seru seperti itu, dan it's funny thing sebenarnya untuk sekarang, tapi waktu itu memang karena kita salah juga. Jadi ketika instruktur untuk jelasin, jadi kita ngobrol segala macam, jadi ya dikeluarin pada waktu itu, it's a funny thing kalau menurut saya juga ya. Jiwa ABG-nya masih bergejolak. Jiwa ABG masih bergejolak. Ya, pada saat itu gitu ya. Akhirnya ketawa-ketawa nggak bisa kontrol terus dikeluarin. Saya tahu cerita itu. Oke. Ya. Malu saya. But it's okay ya. Kadang-kadang kita memang bisa ngebuat kesalahan, tapi mungkin kesalahan itu bisa dijadikan guru untuk kedepannya. Nah, sebelum kita ngobrolin karir kamu, kan akhirnya kamu lulus dari divisi makanan dan minuman. Apakah pada saat itu langsung kerja atau mungkin kayak masih ada hal-hal lain yang kamu jadikan pertimbangan sehingga kamu kayak masih stuck dulu deh, nanti dulu cari kerjanya atau gimana? Waktu habis semester 4 sebelum wisuda, saya sudah kerja as a daily worker di Four Seasons. Di Four Seasons Sayan Ubud. Dan waktu itu saya pilih Four Seasons karena itu background, ada relate-nya dengan St. Regis juga. Jadi karena saya sudah mengetahui standar yang ada di bintang 5 dengan properti big brand seperti itu, saya juga semakin interest untuk cobain properti lainnya yang punya same capacity, same standard seperti St. Regis. Waktu itu pas banget ada lowongan di Four Seasons Sayan, dan saya apply waktu itu ke sana melalui proses interview yang sangat tough sekali, dan saya melalui 5 kali proses interview waktu itu, dari sama HR manajernya juga, sama director, sama GM, dan so on. Dan kebetulan waktu itu saya juga lolos interview dan keterima kerja di sana di as a daily worker waktu itu. Jadi sebelum wisuda pun saya sudah kerja as a daily worker di Four Seasons, dan ya saya suka bekerja di brand-brand yang punya well known brand, saya sangat suka sekali. Dan waktu itu berhentinya karena buru COVID waktu itu. Ada COVID-nya. Saya kerja juga. Tapi setelah kamu di Four Seasons ini kamu berapa lama? Kalau nggak salah 11 bulan. 11 bulan baru terjadilah COVID. Iya.
Ya. Setelah COVID itu nggak ada karir gimana-gimana lagi atau mungkin ada langsung? Di rumah saya jadi waktu keluarga, jadi kebanyakan waktu itu saya pulang kampung di rumah dan ya di rumah aja waktu itu karena nggak bisa ngapa-ngapain waktu COVID ya. Jadi waktu kamu ngemulai karir yang kamu yang baru ini di tahun berapa berarti? Pas COVID di tahun 2021 ya. 2021 Ya. kamu start. Juni 2021 saya start this karir di tempat sekarang. Oke, Ya. sebelum kamu ceritain karir kamu yang itu nih, itu tuh contohnya ya, Brighters. Jadi Indra Renaldi ini kan dia jurusannya DMM, Divisi Makanan dan Minuman, dan terbukti dia menjadi salah satu alumni yang juga sukses berkecimpung di dunia hospitality. Dia sempat menjadi daily worker di salah satu tempat ternama dan akhirnya karena terhalang COVID gitu dia sempat stuck, terus bangkit lagi di tahun 2021 dan itu benar-benar menjadi batu loncatan yang luar biasa untuk karirnya Indra Renaldi. Jadi kan pas lulus kemarin, sebelum lulus pun dia sudah kerja di Four Seasons sebagai daily worker gitu ya, dan setelah itu dia stuck gara-gara memang ada COVID-19 ya. Setelah itu akhirnya dia bangkit di tahun 2021 dan menapaki karirnya yang sekarang. Nah, karirnya yang sekarang ini berkaitan banget dengan display yang kita tampilkan di set kita untuk kali ini. Ada botol-botol wine kan, mungkin dari tadi ada yang nanya-nanya apa sih tujuannya mendisplay botol-botol wine di podcast kali ini. Tujuannya ya karena memang karirnya Indra Renaldi itu berkaitan dengan yang namanya wine. Bener nggak sih? Benar. Oke, jadi Ya. karir kamu sebenarnya sebagai apa nih? Jadi awalan sekali memang karir saya itu di develop di wine. Di wine. Jadi saya sangat interest sekali di sommelier, itu di wine bahasa sommelier. Jadi sangat interest sekali untuk belajar di wine tersebut. Jadi makin saya dalami dan ikut kompetisi juga berapa kali dan waktu itu juga Lucky Me dapat podium juga. Dan semakin berjalan dan sampai saya di current position sekarang menjadi restoran floor manager. Oke, restoran floor manager. Di one of property di Ubud namanya K Club Ubud Bali. K Club. Ya, K Club Ubud. Oke. Tapi by the way kan kamu sempat ikutan apa tadi, sommelier ya? Sommelier ya. Oke, lalu kan itu tuh sebenarnya udah ada ini nggak sih? Ada background sebelumnya nggak sih? Ada. Pada saat kamu kuliah mungkin atau mungkin kamu akhirnya tertarik ke bidang itu pada saat kamu training atau gimana gitu? Jadi awal ceritanya itu kenapa saya suka sama wine itu malahan udah dari SMK. SMK itu saya melihat di beberapa television atau di medsos. Kok menarik nih masalah wine ini, jadi semakin saya lihat kontennya, semakin saya nonton YouTube juga waktu itu, semakin ya tertarik sama wine dan saya consider waktu itu pengen belajar wine jadinya. Di SMK tuh udah muncul niat untuk mendalami wine. Nah, masuklah ke kuliah waktu itu karena di kuliah juga saya dapat materi pembelajaran dengan wine. Dan ketemu sama instruktur yang tepat juga waktu itu, saya diajarin banyak dan semakin membuat saya semakin penasaran jadinya. Jadi kuliah pas mata pelajaran sangat suka belajar wine, pas training pun juga saya membantu sommelier yang ada di sana di tempat saya dulu training, membantu mereka dengan even though it's not my responsibility karena responsible saya waktu itu untuk jagain restoran. Karena bantu-bantu senior. Nah, tapi saya niat untuk bantuin sommelier yang lagi kerja untuk menjamin botol wine. Karena kenapa? Karena saya sangat suka belajar wine dan saya dengan cara saya bantu mereka, saya bisa menanyakan langsung ke orang yang kerja di bidang tersebut. Oh gitu. Yes, benar seperti itu. Lalu pada saat kamu udah lulus kuliah, kan kamu di Four Seasons kan? Di sana gimana? Apakah kamu juga berhubungan dengan wine atau bagaimana? Yes, di Four Seasons waktu itu background saya malahan as a bartender. Saya bekerja di bar department karena waktu itu saya sangat suka di beverage department, especially bars, anything related of beverage saya sangat suka, especially wine. Nah, waktu udah di Four Seasons saya sudah memang mengikuti banyak course di wine. Jadi saya ngikutin seminar, course about wine, jadi ada private juga, testing, ikutan banyak testing. Jadi di sana sudah mulai pegang operation di wine juga.
Jadi suggestion ke tamu, contohnya memberi suggestion ke tamu, selection the bottle, upselling, suggestion ke tamu, dan and so on. Instead of saya juga membuat minuman behind of the bar, jadi saya create the cocktail juga. Tapi ketika saya dapat section untuk pegang floor, jadi saya juga develop my wine knowledge juga di sana untuk interaction with the guest secara langsung. Oh gitu, itu pada saat kerja di Four Seasons. Kerja di Four Seasons. Oke, terus kan tadi kamu sempat bilang kamu sempat ikut lomba-lomba gitu, competition gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Udah berapa kali ikut lomba atau competition? Kompetisi saya ikut sudah 3 kali pertama ya. 3 kali pertama saya ikut as a junior sommelier waktu di junior itu di BNDCC kalau nggak salah, di BNDCC Nusa Dua. Jadi memang di Tahun sana berapa itu? Itu ketika saya kerja di Four Seasons kalau nggak salah di 2020-an kalau nggak salah. 2020 atau 2019 itu kalau nggak salah. Jadi saya ikut di junior sommelier itu lagi ikut. Did you win? That moment not, karena tapi saya banyak belajar di sana. Jadi create the mentality juga. Waktu itu saya dapat juara. Dan selanjutnya saya ikut di Bali Best Sommelier. Jadi upgrade dari junior ke Bali Best Sommelier waktu itu. Waktu itu belum dapat juga. Belum dapat. Tapi saya nggak nyerah, tetap saya belajar, create the mentality, take the positive things. Jadi tahun lalu 2022 saya ikut lagi. Itu waktu itu kebetulan ada 2 sommelier competition. Yang pertama itu ada Bali Best Sommelier Competition, which is yang kita compete all the Bali hospitality area, seluruh Bali. Dan kedua itu ada namanya French Wines Competition, especially Bartong Guister. Jadi Bartong Guister ini adalah salah satu brand wine di Prancis yang mengadakan kompetisi di Bali. Itu ada 2 kompetisi waktu itu di 2022. Dan saya ikut itu. Lucky me di Bartong Guister itu competition saya dapat champion, dan Bali Best Sommelier saya dapat second runner up. Jadi saya dapat 2 stage di sana ya waktu itu. Lalu setelah kamu ikutan kompetisi-kompetisi itu ada nggak sih hal-hal yang mungkin akhirnya kamu diundang untuk apa gitu yang berkaitan dengan wine? Itu kan juga salah satu pengalaman seru dong, apalagi kamu alumni Monash Bali Singaraja jurusan DMM, ingat ya DMM gitu. Jadi kamu apakah dari kompetisi-kompetisi itu kamu ada kayak akhirnya kamu diundang untuk menjadi apalah gitu? Benar, setelah dari kompetisi itu memang banyak jalan yang terbuka, kompetisi dan ya. Bukan kompetisi aja, tapi saya juga belajar masalah wine. Banyak jalan yang terbuka di karir dan kehidupan saya. Salah satunya in term of karir, jadi saya bisa develop karir saya karena regard of the wine juga. Dan di other saya juga, saya bisa visiting tempat lain, sembari saya ngasih sharing juga. Karena saya dikasih invitation waktu itu, baru bulan Januari kemarin. Saya ke Jakarta, karena diundang salah satu asosiasi. Jadi saya ke Jakarta berangkat dari Bali dan ngasih share and care. Sharing pengalaman di sana Jakarta. Dan juga di bulan Mei ini saya bakal ke Singapura. Jadi udah nggak cuma di Bali doang ya, tapi udah sampai keluar Bali dan bentar lagi keluar negeri walaupun masih di Asia. Masih di Asia dulu. Lagi bulan Mei ini nanti saya bakal ke Singapura karena ada one of the biggest food and beverage expo di sana, salah satunya wine juga. Kamu bakal ngapain di sana? Di sana sih basically saya bakal minum-minum aja. Jadi saya mencari looking for new terminology karena saya juga pegang outlet restoran di tempat saya kerja. Jadi saya harus develop my knowledge, harus develop my skill and ability. Saya harus punya relasi banyak untuk involve my outlet. Jadi saya ke sana untuk sharing, ketemu sama mentor, jadi ngobrol, jadi mencari tahu apa sih update food and beverage department di tahun ini. Jadi apa sih trennya, apa cuisine, apa segala macam. Jadi saya juga bakal testing a lot of wine di sana karena bakal banyak stand-stand
yang wine premium di sana, jadi saya looking bisa tasting secara langsung di sana. Oke. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini kalau jadi saya bisa on board ke France juga. Ke France. Ke France. Jadi Keren. ya ada wine trip di sana. Iya, Jadi jangan. saya Ya, ada wine trip terus. ada one trip dan sedikit healing juga kemungkinan. Healing. Mungkin Ini bukan healing-healing tai kambing. bukan. Bukan ya. Yes. Oke. Kayak gitu ya. Tapi by the way, nanti kalau udah sampai ke Singapura, terus kamu ke France gitu, jangan lupa datang lagi ke Monak Bali Singaraja untuk bagi-bagi ilmunya. Pasti. Karena kan banyak yang juga tertarik dengan dunia wine kan, gitu. Nggak cuman kamu, tapi bisa juga generasi-generasi di bawah kamu. Ya. Terus sekarang kan kamu tadi ceritain bahwa kamu udah jadi restoran floor manager. Itu gimana sih awalnya? Kenapa akhirnya kamu ditawarin untuk menjadi itu gitu? Nah, cikal bakalnya memang dari COVID itu. Jadi 2021 COVID, so, saya ditawarin kerja karena saya kenal punya relasi yang baik. Jadi kita ngobrol di lewat sosial media dan ada opportunity. Jadi saya ditawarin ke sana. Saya join waktu itu jadinya di bulan Juni as a waiter. As a Staff waiters. Jadi awalnya gitu ya, ya. saya benar-benar starting my career itu benar-benar from the bottom. Jadi saya tahu every step yang saya lakukan dan tahu secara detail in term of any position yang saya pass through sampai posisi sekarang ini. Jadi saya memang mengawal dari bawah sekali waktu itu, dari waiter. Oke. Ya. Dan saya malahan waktu itu saya join di bulan COVID juga. Bulan COVID. Di zamannya PPKM. Yang di PPKM jadi ada masa-masa ngerti di bulan apa maksudnya? Bulan Juni. Bulan Juni. Bulan itu masa-masa PPKM, jadi masa struggling banget. Tapi kita memang tetap consider untuk buka waktu itu, jadi properti saya waktu itu memang tetap mau buka. Dengan consideration kita grab the market dari local people, dari orang Indonesia. Jadi kebanyakan dari orang ya Jakarta yang masih bisa untuk liburan ke Bali, tapi untuk bule-bule waktu itu benar-benar masih sangat susah sekali. Sangat susah ya. Iya. Kalau sekarang udah iya, menurut saya udah normal sekali. Normal. Ya. Itu awalannya saya start dari waiter dan saya melakukan yang terbaik, perform yang terbaik juga, ngasih yang terbaik, giving my skill, giving my ability kepada senior-senior dan manajer saya waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya dikasih promosi menjadi floor captain. Floor captain. Iya. Setelah waiter saya lantai gitu ya. Captain, iya. Biasanya ngapain hotel? Enggak ya, oke. Jadi floor itu istilahnya as a service area. Iya, server tapi kita bilang bahasa floor di hospitality, di operational. Waktu itu ditawarin floor captain dan saya melakukan ACGS dan saya melakukan yang terbaik. 6 bulan setelah itu kalau nggak salah, beberapa bulannya saya dikasih tawaran juga untuk promotion menjadi as a floor supervisor waktu itu. Akhirnya kamu terima Dan saya as a job floor supervisor waktu itu, dan terus saya memberikan yang terbaik juga. Dan sampai last offeringnya tuh saya di offer menjadi restoran floor manager langsung dari supervisor ke floor manager. Jadi sekarang kamu sudah ada pada titik atau level sebagai seorang restoran floor manager gitu kan. Pasti tugas dan tanggung jawabnya itu beda-beda dari semua kerjaan yang kamu lakoni selama ini ya kan. Emang kamu niti karir tuh dari waiter dulu terus akhirnya naik gitu. Nah sekarang boleh nggak diceritain kayak seperti apa sih responsibilities dari seorang floor manager di tempat kamu, dan gimana sih cara kamu untuk menghandle kerjaan gitu kan. Semua orang punya caranya masing-masing kan, yang penting tanggung jawabnya tetap dilaksanakan. Kalau kamu sendiri gimana nih? Jadi saya bekerja dengan responsible yang jauh lebih besar, dengan responsibilities yang pada umumnya, manajer pada umumnya, yang saya harus maintain contohnya jadi dari venue atau outlet saya bisa running sesuai dengan target yang diharapkan, dan juga saya harus maintain staff saya juga karena saya juga punya staff yang harus saya taking care. Instead of venue, saya juga punya sumber daya manusia yang harus saya jaga juga. Jadi in term of itu, for me, saya punya strong team yang I work with. Jadi itu yang bahasanya
bisa berjalan sesuai dengan sesuai ekspektasi yang diharapkan dari sisi owner atau manajemen. Oke, jadi kayak gitu ya. Ya. Jadi kamu tanggung jawabnya salah satunya juga termasuk kayak recruiter gitu nggak sih? Ya. Oke, itu gimana tuh perasaan kamu? Umur kamu kan kayak masih muda banget, tapi udah punya kesempatan untuk menjadi seorang yang seperti itu tuh gimana tuh? Gimana kamu menghandle itu? Maksudnya kayak ada kriteria tersendiri nggak ketika kamu ingin ngajak orang untuk bekerja di K-Club ini? Apa? Di K-Club kan? K-Club, ya. Iya kan? Jadi benar, salah satu awal-awal memang agak berat untuk melakoni requirement itu karena kan nggak terbiasa. Jadi saya improve development juga, masalah requirement gimana sih bisa menginterview orang dengan baik. Saya belajar dengan senior juga, dengan HR juga. Jadi salah satu ya hal-hal yang penting sekali untuk diperhitungkan ketika kita melakukan interview kepada new hire. Jadi di sana bakal central point-nya bahwa orang tersebut bisa set as my team atau enggak. Dan juga saya punya kualifikasi tersendiri. Biasanya kalau mungkin orang-orang beda-beda. Kalau saya sih saya punya khusus kriteria yang biasanya saya selalu speak up dengan HR manager saya sebelum dilakukan requirement. Saya selalu minta untuk kalau bisa majority dari staff yang baru itu di-provide dengan young people, young generation, or Generasi even muda ya. atau even a fresh graduate. I'm very welcome. Apa sih alasan kamu untuk apa sih namanya mensuggest ke HR kamu bahwa pada saat rekrutmen itu kamu lebih memilih yang ini, yang apa sih namanya tuh generasi muda gitu? Karena dari saya sendiri, saya masih muda sekali, jadi bukan muda sekali ya, tapi ya saya tahu konsep saya berpikir dan saya mau tim yang saya build up ini satu frekuensi dengan saya, satu line, dan juga saya juga punya tim yang sebelum-sebelumnya, jadi saya pengen men-settle bahwa tim saya ini sesuai dengan konsep mereka berpikir. Jadi kalau mereka bercanda, making jokes, mereka bisa saling dapat frekuensi mereka dan kita satu lines. Dan juga yang jauh lebih penting itu adalah saya bisa men-create mereka punya karakter dengan mencocokkan dengan standar yang saya punya di outlet saya. Karena young people itu sangat bisa dibentuk karakternya sesuai dengan ya seperti saya bilang SOP. Jadi mereka nggak bakal contoh aja, oh di tempat saya yang dulu kayak gini, mereka pasti bakalan lebih baku dengan karakter yang mereka punya di sebelumnya. Jadi this kind of things yang saya nggak mau. Saya pengen orang muda, yang people yang saya mau bentuk di sini dan bareng-bareng berjalan untuk handle this operation. Kayak gitu. Jadi lebih gampang untuk men-settle konsep mereka berpikir, mindset mereka, jadi toward into our goal jadi jauh lebih mudah karena gampang untuk ya mengarahkan. Oke. Lalu kan gini, dari tadi kan kamu udah cerita tentang karir kamu nih, artinya kan kamu udah banyak pengalaman gitu ya, entah entah sebagai leader atau mungkin ketika kamu melakoni tugas dan tanggung jawab kamu di beberapa pekerjaan, ya kan, sebagai supervisor atau segala macamnya. Nah, sekarang ini kan artinya kamu udah ada banyak bekal tuh, ada banyak modal untuk bekerja di kapal pesiar atau di luar negeri. Tapi kenapa kamu masih betah banget untuk kerja di Bali? Apakah karena memang ada alasan tersendiri atau mungkin pendapatan kamu oke punya juga gitu? Mungkin bisa diceritain. Salah satunya memang saya punya prinsip di kehidupan saya itu untuk membuktikan to prove all the people bahwa young people, young generation itu bisa bersaing di tanah kita sendiri. Salah satu contohnya bahwa kalian bisa kok berkarir di Bali, di hospitality Bali, berkarir dan berkompet dengan orang-orang di luar sana. Contohnya mungkin banyak bule, banyak segala macam ras atau segala macam negara yang bekerja di Bali juga, bahwa orang lokal tuh bahwa mereka bisa bersaing loh, dan mereka juga punya kompetensi dan integritas yang apa dibutuhkan di hospitality itu. Kita punya sumber, all the sources itu kita punya, cuman bagaimana kita create the mentality kita untuk bisa bersaing
in a positive things dengan in a positive way dengan mereka, bahwa saya pengen prove itu bahwa yang local people itu bisa loh, pengen buktikan itu sebenarnya bahwa ya. Oke, jadi oke. Lalu untuk salary atau pendapatannya sendiri gimana? Boleh nggak kita tahu gitu berapa digit gitu misalnya? Cukup lah kalau itu sih saya bisa bilang bahwa menurut saya ini disclaimer dulu karena sangat mungkin ya orang-orang mungkin berbeda pendapat dengan saya, karena in my opinion ini disclaimer in term of this we talking about salary itu cukup buat saya bahwa untuk mengcover ya kehidupan sehari-hari, untuk kalau it can be save juga masih bisa ditabung kok. If you wanna go to invest, it can be still juga. Kalau kalian mau liburan kemana, itu juga masih cukup kok. Masih bisa lah Masih ya. bisa ya. Cukup lah kalau menurut saya. Oke, tapi nominalnya nggak bisa disebutin. No comment lah No kalau comment ya. Beda dengan pendapatan ketika kerja di kapal pesiar. Maksudnya kalau itu kan bisa disebutin. Kalau ini kan ya oke lah yang pasti Oke lah, gitu. Ya. Nah, tadi kan kamu udah cerita bahwa kamu tuh kayak menekuni dunia wine banget nih. Jadi biar 3 botol di depan kita ini nggak cuman sebagai pajangan doang, mungkin bisa dipilih salah satunya gitu untuk kamu jelaskan seperti apanya. Jadi kan kayak bisa memberikan inspirasi juga ke generasi muda bahwa oh ternyata seorang Indra Renaldi ini benar-benar menguasai tentang wine. Dan itu bisa memacu mereka untuk mungkin kalau emang pengen menekuni wine ditekuni dari sekarang gitu. benar. Jadi karena background saya juga strong di wine, jadi kalau saya bisa pick di all of this wine, basically saya suka semuanya. Suka semuanya. Saya juga appreciate local product yang mana kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Contohnya Hattons dan Hattons ini juga Rosé, bahwa kita sendiri harus develop dan membantu untuk memajukan industri wine di dunia kita juga, di industri kita. Jadi dan juga saya juga my favorite juga ini, jadi Cloudy Bay ini is one of the brand yang saya suka juga. Ini dari New Zealand yang mana itu dikenal dengan namanya Old World Wine. Jadi Old World Wine itu adalah negara-negara penghasil wine yang di luar dari Europe, dari Eropa. Contoh dari New Zealand, Australia, Indonesia itu dikategorikan ke New World Wine. Oke. Dan ini one of my favorite juga untuk diminum, drinkable banget dan isi drink. Ya, all the people I think would gonna be like this wine, karena ini yang masih menjadi PR untuk industri wine ya, karena kecil cuman sedikit yang tertarik terkait dengan wine. Jadi karena mereka nggak suka rasanya terlalu kok asam sih, kok pahit. Ya itu jadi PR kita untuk di industri wine, untuk mengajak orang lebih banyak lagi untuk bersinergi dan bergabung di industri wine, meramaikan industri lah. Jadi masih sedikit orang yang tertarik dengan wine. Mereka lebih tertarik in a spirit way, contoh dari vodka, whiskey, mereka lebih dan segala macamnya gitu ya. Kan kamu tadi sempat cerita bahwa kamu sampai ke Singapura ya. Oke, tapi keluar Bali kan udah pernah mencicipi berapa jenis nih gitu? Tepatnya sih saya nggak tahu berapa jenis. Tapi udah banyak ya? Kayaknya sih udah banyak ya. Jadi banyak wine yang pernah saya taste, yang pernah saya coba. Jadi karena itu, tapi saya pengen lebih banyak lagi. Ribuan botol, ratusan ribu, saya pengen cobain all the wine. Iya, jadi semoga nanti kamu bisa mewujudkan itu gitu. Selain kamu ada mungkin karir yang ingin kamu kembangkan, tapi kamu juga tetap menjalani kesukaan kamu terhadap wine, dan nanti bisa lebih banyak lagi mendatangi negara-negara yang memang mungkin emang terkenal dengan wine-nya atau gimana ya gitu ya. Nah sekarang nih nggak lengkap rasanya kalau kita ngobrol tapi kamu nggak kasih motivasi gitu ke Brighters gitu. Apa sih motivasi kamu yang ingin kamu sampaikan ke Brighters yang menonton podcast kita? Mungkin saya sharing ya untuk adik-adik saya mungkin yang masih berkecimpung di perkuliahan, atau masih yang belum bekerja, yang punya background hospitality, atau even yang udah bekerja juga. Jadi of course kalian harus bekerja keras, itu udah lumrah hukumnya untuk
apapun itu memang kita harus perlu kerja keras. Jadi hal yang kita kerjakan itu kalau bisa sih saya punya mindset untuk totalitas kerja, kerja keras, dan juga kita harus punya acknowledgeable yang bagus di knowledge of food and beverage, karena kita bekerja di food and beverage. Kalian harus punya passion di food and beverage juga, either ke kitchen atau ke bar atau ke floor. Itu memang semua elemen ini berkontribusi di departemen kalian. Jadi kalian harus kuasai betul these things properly. Jadi itu, dan juga mungkin saya bisa sharing untuk memotivate untuk adik-adik semuanya. Kalau kerja is totalitas, jangan pernah lihat waktu pulang. Kalau kalian lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam, that's okay. Karena ada hal yang di depan kalian itu yang harus kalian achieve. Contohnya pengen improve karir, jadi kalian harus berkorban dulu dari sekarang. Berkorban, effort, belajar, kuasai semua hal. Itu yang menjadi bekal untuk nanti kalian ke depannya. Jadi totalitas kerja, harus bekerja keras juga. Knowledge juga sangat penting. Dan satu yang nggak kalah jauh penting itu adalah attitude. Jadi attitude itu penting sekali. Kalau saya ini nomor 1 remarknya attitude ini, bahwa semua yang kita bisa tapi tanpa attitude itu it's nothing. Tapi attitude kalian baik, kedepannya pasti bakal running dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan. Yang pasti harus berusaha gitu ya, harus ada effort. Ya kan, dan yang pasti harus disiplin dan bertanggung jawab, serta seperti yang Indra bilang tadi, jangan pulang duluan gitu kalau seandainya atasannya belum pulang gitu ya. Oke, yang terakhir nih, Indra kayaknya kurang lengkap juga kalau belum ngajakin calon Brighters untuk kuliah di Monarch Bali Singaraja. Terlebih lagi kamu kan juga tamatan Monarch Bali Singaraja jurusan divisi makanan dan minuman. Mungkin bisa lebih ajakin Brighters atau calon Brighters untuk memilih jurusan DMM barangkali, atau jurusan yang lain yang ada di Monarch Bali Singaraja. Silakan. Untuk adik-adik semua yang di Bali, khususnya di Buleleng, Singaraja, jadi kalau kalian masih menempuh di SMK atau yang mau planning untuk melanjutkan di perkuliahan, saya memang rekomend sekali untuk join di Monarch Bali. Why? Pasti people asking for why sih? Karena banyak LPK juga di luar sana. Iya. Karena apa yang dipraktekkan di Monarch itu benar-benar what happening in the operational. Kenapa saya tahu? Karena saya udah buktikan itu. Jadi in term of dari instrukturnya yang benar-benar berpengalaman, in term of di hospitality atau di cruise ship, mereka juga strong background di sana. Practicalnya juga all the facilities is complete at all. Jadi kita bisa praktek apapun itu yang kita mau. Dan sisi dari kampusnya juga fancy sekali dan kekinian, dan bisa creating your niat untuk belajar itu juga tinggi, karena karena fasilitas lengkap, instruktur lengkap, ya, kampusnya juga kece. Mungkin nothing complaining on it. Jadi you guys come and join us dan cobain. Karena kalau saya cuman omong doang, mungkin kalian nggak bakal percaya. Tapi you guys need to buktikan sendiri, dan nanti kalian nggak bakal buktikan sendiri karena it works to me. Jadi saya pengen share ini ke kalian karena bener-bener working well to me. Oke, jadi pilihan yang pasti ya cuma Monarch Bali Singaraja ya. Oke. Anyway, nggak kerasa nih perbincangan kita udah kelar gitu. Dari awal tadi sampai sekarang udah banyak sekali yang kita perbincangkan dengan Indra Renaldi. Semoga aja bisa memberikan kamu motivasi dan inspirasi agar menjadi generasi muda yang emang cemerlang, terutama buat yang pengen berkecimpung di dunia hospitality. Nah, untuk yang terakhir kali, berikan kata-kata motivasi kamu. Beda loh ya, tadi kan motivasi itu kayak tips gitu. Dan sekarang ini kata-kata motivasi kamu ke Brighters. Silakan. Complete your skill, ability, knowledge, karena itu yang bawa kalian nanti menjadi orang ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Indra Renaldi sudah hadir di Broadcast Moraja edisi hari ini. Sekali lagi, semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi ke Brighters. Oke? Nah, jangan lupa juga Brighters, kita akan selalu ketemu di Broadcast Moraja dengan tamu-tamu yang nggak kalah seru dengan tamu kita untuk hari ini.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Monat Bali Singaraja. Lalu jangan lupa di like, di share, dan juga kasih komentar kamu. Kalau gitu, kali ini Mr. Rajib pamit undur. Sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi berikutnya. Bye-bye everyone!